Kalau kita lihat bagaimana masa ini digambarkan oleh Tuhan, kita lihat di dalam Matius 24, ayat yang ke-21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Anda berkata, bagaimana saya bisa percaya bahwa ini akan terjadi? Kok sepertinya sangat fantastis, ya, sepertinya luar biasa, kayak film begitu, kayak sesuatu yang nggak bisa dipercaya, saudara. Apalagi kalau kita membuka kitab Wahyu dan kita melihat apa yang Tuhan katakan akan terjadi di masa itu. Tapi saudara ingat bahwa nubuat tentang masa kesusahan ini di kitab Daniel satu perikop dengan nubuat kedatangan Mesias. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus datang sesuai dengan nubuat Daniel, bahwa Daniel, Tuhan bilang sama Daniel, ya, Anda tahu bahwa Israel akan dipulihkan sepenuhnya, ya, semua kefasikan dihilangkan, kota kudusmu akan diperbaiki semuanya dalam 70 kali 7 masa, Tuhan bilang. Lalu 69 kali 7 masa, habis itu akan datang seorang yang diurapi, kemudian akan disingkirkan tanpa ada salah apa-apa. Waktu Daniel menerima ini, dia belum tahu masa depan. Dan mungkin bagi Daniel hal itu fantastis. Tuhan kok bisa? Kok bisa ada Mesias disingkirkan? Kok bisa itu datang? Jadi bagi Daniel itu belum melihat itu. Kita hari ini sudah melihatnya. Kita tahu bahwa ini digenapi secara literal. Kedatangan Yesus Kristus digenapi secara literal. Nah hari ini begitu banyak orang berkata masalah masa tribulasi 1 kali 7 masa itu jangan dianggap literal katanya. Ada orang berkata itu jangan dianggap literal. Itu hanyalah suatu kiasan. Itu adalah kiasan, maksudnya setiap orang Kristen akan mengalami berbagai pencobaan masa hidupnya. Saya percaya bahwa memang orang Kristen mengalami pencobaan dalam hidup kita. Orang percaya memang mengalami kesusahan dalam keseharian kita. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kedatangan Mesias yang pertama digenapi secara literal, bahwa dia benar-benar datang dan waktunya persis lagi. 483 tahun. Dari tahun 444. Maka apa alasannya kita meragukan bahwa yang 1 kali 7 masa terakhir ini akan digenapi secara literal juga? Maka kita harus percaya bahwa itu akan digenapi secara literal juga. Ini bukan figuratif. Ini kita tidak boleh berkata, oh itu hanya kiasan saja. Masa tribulasi saya adalah, wah pada tahun berapa itu saya bangkrut, ya. Saya bangkrut, lalu saya susah hidupnya. Masa tribulasi bagi saya, bukan. Memang orang Kristen mengalami kesusahan, bisa-bisa saja. Tapi Tuhan berkata tentang suatu masa yang literal, yang akan terjadi dalam waktu yang literal, yaitu 7 tahun. Dan rupanya 7 tahun ini dibagi 2, Tuhan bilang. Ada seorang raja yang akan membuat perjanjian selama 7 tahun. Lalu di pertengahan itu dia akan mendirikan suatu kekejian, kejijikan di tempat suci. Perjanjian apa itu? Kita tidak dikasih tahu terlalu banyak. Tapi saya percaya bisa jadi perjanjian itu ada hubungannya dengan perjanjian damai dengan Israel. Anda tahu bahwa saat ini Israel sedang kacau balau. Ya. Mereka perang terus sana sini. Dan hampir semua pemimpin dunia pengen mencoba bagaimana caranya mendamaikan Israel. Donald Trump sangat senang sekali kalau dia bisa dapat hadiah Nobel untuk perdamaian. Banyak anak buahnya sudah usulkan dia ini Nobel Peace Prize katanya segala macam. Ya, salah satu yang dia sangat pengen coba adalah bagaimana mendamaikan ini Israel. Ya, bikin perjanjian damai dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah Donald Trump akan berhasil atau tidak. Tapi suatu hari nanti akan ada yang sepertinya berhasil. Yaitu raja itu. Raja yang disebut di Daniel itu. Ada seorang tokoh yang akan berhasil sepertinya membuat perdamaian antara Israel dengan semua musuh-musuhnya di daerah situ. Dan berdasarkan perjanjian damai itu, mungkin disitulah Israel boleh mendirikan bait sucinya. Dan hari ini tidak ada bait suci. Banyak orang Yahudi sudah sangat ingin sekali mendirikan bait suci. Mereka sudah siapkan semuanya.
Mereka siapkan bangunannya, bahkan ada mereka sudah bikin bait suci kayak bohong-bohongannya di padang gurun, saudara. Lalu mereka sudah latihan di situ. Imam-imamnya sudah dipilih, ya latihan gimana kalau menyembelih domba, menyembelih apa segala macam. Mereka sudah cari itu lembu merahnya segala macam, itu sudah dari kapan-kapan mereka sudah siapkan. Tapi mereka menantikan kapan ada kesempatan, karena saat ini susah mau bangun bait suci di situ. Ada banyak hal. Ada masjid di daerah sekitar situ, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Bagaimana cara membangun bait suci di sana? Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan bilang akan ada bait suci karena si raja ini dia akan membuat perjanjian dengan Israel selama 7 tahun. Dan kemudian di pertengahannya dia akan mengingkari perjanjiannya. Dan dia akan mendirikan di dalam bait suci suatu kekejian.